Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aris Yuwana dengan NIM 1806755. Saya merupakan mahasiswa Prodi PGSD Penjas, Fakultas EPOK UPI. Di sini saya bermaksud membuat sebuah tugas, yaitu mengulas buku. Namun di sini sebelumnya judul dari kelompok saya itu pembahasannya itu ekonomi dalam Islam. Nah, di sini saya akan mengambil sebuah tema yaitu tentang riba dalam ekonomi Islam. Nah, saya di sini sudah menemukan sebuah bukunya. Ini dia bukunya. Judulnya itu 30 dosa riba yang dianggap biasa. Keren ya. Ini penulisnya itu Dr. Said Al-Qahtani. Ini buku terbit 3 cetakan. Ketiganya itu terbit di bulan November 2019. Nah, adapun fakta isinya yaitu yang pertama itu ada riba sebelum Islam, pengertian riba, sikap Islam terhadap riba, macam-macam riba, dosa, bahaya dan dampak riba, kisah tobat dari riba. Ada kisahnya. Oke, langsung saja kita ulas buku ini. Yang pertama itu pengertian riba. Menurut etimologi, riba berarti tambahan. Menurut syariat adalah tambahan pada hal-hal tertentu dan tambahan atas nilai pokok hutang sebagai imbalan dari tambahan batas waktu secara mutlak. Jadi ada tambahan nilai pokok dari nilai awal. Nah, ini kemudian riba menurut agama Yahudi. Sempat saya sedikit membaca kisah ini tentang riba menurut agama Yahudi. Di sini kaum Yahudi ini memiliki banyak trik kebatilan yang licik terhadap nabi-nabi. Dulu mereka sering menipu nabi-nabi. Nah, akal-akalan yang mereka lakukan itu salah satunya itu tentang riba itu. Jadi ketika mereka melakukan sebuah riba, Yahudi dengan Yahudi, sesama Yahudi, mereka itu menghalalkan seperti di sini dijelaskan seperti ini. Adapun untuk muamalat antara orang Yahudi dengan selain Yahudi dengan riba, mereka itu boleh dan tidak apa-apa. Sedangkan ketika melakukan sebuah riba, kaum Yahudi dengan di luar kaumnya itu dikatakan oleh mereka itu haram. Nah, itulah salah satu kelicikan yang mereka lakukan. Lanjut, ini ada hukum riba. Hukum riba di sini ada Imam An-Nawawi, ada ahli zahir, ada ulama-ulama berkata alasan-alasan riba.
Namun di sini kesimpulan dari buku ini, dari pendapat mereka ini, bahwa ulama semua sepakat tidak boleh menjual barang ribawi dengan barang sejenis yang salah satu di antara keduanya diserahkan di kemudian hari. Juga tidak boleh adanya kelebihan. Jika salah satu barang ribawi dijual dengan barang sejenis yang dilakukan secara tunai seperti emas, dijual dengan emas. Jadi ulama sepakat penjual dan pembeli tidak boleh berpisah sebelum serah terima barang. Apabila ia menjual barang ribawi dengan barang sejenisnya seperti emas dijual dengan emas, kurma dijual dengan kurma, atau dengan jenis yang berbeda yang memiliki kesamaan alasan seperti menjual emas dengan perak, menjual gandum dengan syar'i. Nah, kemudian sebab dan hikmah diharamkan riba. Riba itu zalim dan Allah mengharamkan kezaliman, memutus jalan bagi mereka yang sakit jiwa. Riba itu merugikan ya, khususnya untuk si penghutang, peminjam. Untuk menjaga aturan yang menjadi sandaran penopang barang-barang jual beli, riba itu bertentangan dengan manhaj Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya ada macam-macam riba. Macam-macam. Di sini riba secara garis besar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu riba hutang piutang dan riba jual beli. Nah, riba hutang piutang ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama riba qard dan riba jahiliyah. Riba qard yaitu tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap orang yang berhutang. Contohnya itu misalnya saya memberikan pinjaman dana tunai kepada teman saya misalnya sebesar 1 juta, dan si teman saya itu wajib mengembalikan nilai pokok pinjamannya itu dengan bunga. Jadi ada penambahan jumlah persen, misalnya dari 1 juta menjadi 1,5 juta. Nah, 500.000 itulah yang menjadi tambahan nilai pokoknya itu. Nah, itulah yang disebut riba. Pada saat jatuh tempo dan kelebihan dana pengembalian itu tidak dibayar tepat waktu, maka di sanalah penambahan nilai itu. Nah, itulah riba. Kemudian riba jahiliyah. Riba jahiliyah yaitu hutang yang dibayar lebih dari nilai pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar tepat waktu. Nah, menurut saya riba jahiliyah ini sering terjadi di ekonomi Islam di Indonesia. Sering terjadi riba jahiliyah ini, seperti misalnya rentenir misalnya, kemudian cicilan seperti itu, cicilan barang seperti itu kira-kira. Kemudian ada riba jual beli. Riba jual beli juga tergolong dalam dua, yaitu riba nasi'ah dan riba fad. Riba nasi'ah itu di sini adalah mengakhirkan penerimaan barang dalam jual beli dua jenis barang yang memiliki kesamaan alasan riba fad. Contohnya misalnya saya meminjam dana kepada teman saya misalnya sebesar 300.000 dengan jangka waktu atau tenor misalnya selama 1 bulan. Apabila pengembalian yang dilakukan itu lebih dari 1 bulan, 1 bulan, maka cicilan pembayarannya itu misalnya ditambah 1% atau 2%, ya ditambah
5.000 ya. Jadi ada kelipatan di sana. Nah, ini riba nasiah itu. Kemudian riba fad. Riba fad ini dalam pengertiannya adalah tambahan yang ada pada pertukaran barang ribawi dengan barang ribawi sejenis. Contohnya misalnya 3 kg beras gandum dengan kualitas baik oleh saya ditukar dengan 4 kg gandum yang berkualitas jelek atau yang tidak layak dimakan. Nah, itu riba fad. Lanjut untuk pembahasan selanjutnya itu dosa, bahaya, dan dampak riba. Di sini banyak sekali di buku ini menjelaskan bahaya-bahaya riba. Bahaya riba diantaranya misalnya 1, riba menimbulkan bahaya-bahaya moral dan spiritual. Ya, riba menimbulkan bahaya-bahaya sosial. Riba menimbulkan bahaya-bahaya perekonomian. Riba menyelesaikan masalah dengan musibah. Dampak riba terhadap masyarakat Islam. Riba termasuk moral orang-orang jahiliyah. Ya. Pemakan riba kelak pada hari kiamat dibangkitkan seperti orang gila. Allah memusnahkan dan melenyapkan harta riba. Memakan riba menunjukkan lemahnya takwa atau tidak adanya takwa. Riba membuat pelakunya terlaknat sehingga ia dijauhkan dari rahmat Allah. Pemakan riba setelah mati disiksa dengan berenang di sungai darah, lalu mulutnya dilempari batu sehingga ia kembali lagi ke tengah-tengah sungai darah. Memakan riba termasuk salah satu dosa membinasakan yang paling besar. Nah, masih banyak lagi bahaya-bahaya riba di setiap penjelasan dalam buku ini. Bahaya-bahaya riba dalam buku ini terdapat hadis-hadis yang dicantumkan. Nah, yang terakhir mungkin di sini pembahasan mengenai kisah tobat dari riba. Ini ada di dalam buku ini ada kisah seseorang yang terlepas dari riba. Dia bertobat setelah mengalami perjalanan dalam riba itu. Di sini mungkin panjangnya tidak bisa saya ceritakan, mungkin kesimpulannya seperti itu. Dari perjalanan dia rugi sampai dia bangkit kembali karena terjerat riba, akhirnya dia bangkit kembali, akhirnya dia sukses, dan disitulah dia menyadari bahwa mendatangkan riba itu mendatangkan kesengsaraan bagi dia, kecelakaan bagi dia. Nah, segitu mungkin pembahasan atau ulasan yang bisa saya sampaikan. Kemudian di sini disampaikan oleh buku ini bahwa jangan dekati riba karena bahagianya hanya sesaat, menyesalnya di dunia dan di akhirat. Kemudian ada kutipan dalam buku ini, jangan dekati riba karena bahagianya hanya sesaat, menyesalnya di dunia dan di akhirat. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah kalau tidak berkah, takutlah kalau tidak punya syukur, takutlah tidak punya sabar. Kemudian pesan dari saya, jangan jadikan riba itu sebagai gaya modern, sebab riba
merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.